Hai, sahabat Erman Sitorus Milenial. Ketemu lagi ya dengan Erman Sitorus. Nah, ada 5 cara ya untuk membahagiakan diri sendiri. Apa itu? Yang pertama ialah jangan pelit pada diri sendiri. Yang kedua, jangan biarkan dirimu berada pada zona yang tidak nyaman. Yang ketiga ialah berdamai dengan masa lalu. Yang keempat ialah jangan menuntut dirimu yang sempurna. Yang kelima ialah bersyukur dan tetap menjaga kesehatan. Nah, ini 5 poin sahabatku yang akan kita bahas pada season berikutnya. Tetap station. Kaktus. Hai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabatku semuanya? Dari Sabang sampai Merauke dan juga mancanegara. Saya doakan kalian semua dalam keadaan sehat, dalam keadaan bahagia, dan tentunya semangat ya. Baik, bagi yang sudah selalu station di channel saya ini, saya ucapkan thank you banget itu ya. Yang baru bergabung, saya ucapkan welcome to my channel ya. Wah, channel Bang Erman apa namanya? Ya, channel saya banyak sahabat. Nanti lihat aja di mana video ini akan tayang ya. Kalau itu ada 10 channel saya ya. Bagi yang baru bergabung, agar kalian tidak ketinggalan notifikasi setiap saya mau video, silakan berikan subscribe. Karena subscribe itu tidak berbayar, malah bisa menguntungkan kalian-kalian sahabatku yang tercinta. Nah, sesuai pembahasan kita kali ini sahabatku, ada 5 cara bagaimana membuat atau membahagiakan diri sendiri. Langsung aja. Yang pertama ialah jangan pelit pada diri sendiri. Wah, gimana itu Bang? Kok pelit pada diri sendiri? Ya kalau pelit sama orang kan biasa. Nah, pernah nggak merasakan itu sahabat? Kadang kita pengen jalan-jalan ke mall gitu, melihat ada pakaian yang bagus gitu. Hati kita berkata, wah saya senang kali kalau pakaian ini gitu. Atau kita lagi jalan-jalan ke suatu tempat, kita melihat makanan yang enak, yang kesukaan kita. Tapi karena kita istilahnya tidak mau menyenangkan diri sendiri, ya kadang kita nantilah gitu. Ya kita lebih senang membahagiakan atau memberikan ke orang lain. Itu sih bagus-bagus ya kalau kita bisa menyenangkan atau berbaik kepada orang lain. Tapi jangan lupakan juga sahabat diri sendiri. Ya, bagaimanapun diri kita ini sendiri perlu dibahagiakan ya. Untuk itu jangan pelit pada diri sendiri. Kalau kalian bertanya pada diri sendiri, mungkin diri kita ini akan menangis ya, akan meronta gitu ya. Tapi kadang kita tidak menyadari itu. Kita tidak mau bertanya pada diri sendiri. Coba sesekali sahabatku, bertanyalah pada diri sendiri. Ya, bertanyalah apa yang diinginkan oleh dirimu sendiri. Jangan bertanya kepada orang lain, tapi bertanyalah kepada diri sendiri. Oke? Jadi poin yang pertama ialah jangan pelit pada diri sendiri. Oke? Nah, yang kedua, jangan biarkan dirimu pada zona yang tidak nyaman. Wah, gimana itu, Bang? Ya, semua orang kan pasti mengalami suatu problem, sahabatku. Semua orang pasti akan menemui satu titik di mana dia merasa down, merasa frustasi. Nah, di saat diri kita mengalami frustasi atau mengalami down, jangan biarkan diri kita ini berada dalam titik tidak nyaman. Pada video-video sebelumnya, saya sudah menjelaskan ya, bagaimana kita berbuat atau bertindak ya di saat diri kita dalam suatu titik klimaks yang kurang nyaman atau kurang bahagia atau mengalami problem. Ya, jadi agar ya diri kita ini selalu enjoy. Apa yang kita lakukan, Bang? Salah satu poin yang harus kita lakukan ialah pikiran. Setiap kita ada menemukan suatu problem atau masalah, jangan lama-lama dia berdiri dalam pikiran. Tapi buat pikiran itu, katakan ya dalam pikiran kita ini, saya tidak akan suntuk, saya tidak akan galau. Ya, terus katakan, apapun yang terjadi dalam diriku, ya, apapun problem yang aku hadapi, itu semua adalah ujian agar aku naik level. Dengan kata-kata begitu, dengan rasa bersyukur dan menerima situasi yang ada, maka itu yang membuat pikiran kita damai kembali. Oke,
Pelan-pelan nanti sahabat praktekkan. Itu poin yang kedua. Nah, poin yang ketiga, berdamai dengan masa lalu. Semua orang sahabatku, tidak terkecuali saya atau bahkan kalian semua memiliki masa lalu. Baik masa lalu yang indah ataupun masa lalu yang suram. Tapi kebanyakan yang kita ingat itu adalah masa lalu yang suram. Kita selalu mengingat-ingat masa lalu yang membuat kita tidak bisa maju-maju ke depan. Ya, kita mengenang saat-saat misalnya perusahaan kita bangkrut, mengenang saat bisnis kita hancur, mengenang kita saat-saat diputuskan oleh pacar. Banyak hal-hal yang begitu yang membuat diri sahabat tidak bisa enjoy. Nah, untuk itu berdamailah dengan masa lalu. Katakanlah masa lalu adalah masa yang tidak mungkin bisa kembali lagi. Masa lalu adalah pelajaran yang sangat berharga bagi kita. Untuk itu, selamat tinggal masa lalu. Kamu saya kubur dalam-dalam di dalam peti dan kunci sahabatku. Jangan pernah buka lagi itu. Karena hari ini ya dan akan datang itulah yang harus kita planningkan. Nah, itu poin yang ketiga. Poin yang keempat ialah jangan menuntut dirimu jadi sempurna. Ya, banyak orang sahabatku, ya tidak terkecuali mungkin sahabat juga, yang menuntut dirinya agar perfect, semua sempurna. Ya, kalau misalnya mau kondangan harus benar-benar perfect gitu, pakaiannya harus baru gitu. Kalau misalnya ada pertemuan semua, kalau wanita perhiasannya lengkap semuanya. Nah, apakah itu baik? Apakah itu salah? Nggak ada yang salah sahabatku, itu benar. Tapi kadang-kadang ya, itu yang membuat kita tidak bahagia. Kenapa? Di saat kita menuntut diri kita untuk perfect, berarti ada suatu materi yang harus dikeluarkan di situ. Ya, kalau wanita ingin perfect, berarti dia kan ke salon gitu loh. Berarti dia harus menghias rambutnya, harus membeli pakaian baru. Dan itu membutuhkan materi. Nah, kadang-kadang kalau ada materi nggak ada masalah sahabatku. Tetapi kadang-kadang ada juga sahabat kita yang tidak memiliki uang lebih tapi dipaksakan itu. Itulah yang membuat kadang-kadang kita tidak bahagia. Padahal kita ingin pergi ke tempat kondangan atau pergi ke suatu pertemuan yang bahagia, tapi sebenarnya hati kita tidak bahagia. Kenapa? Tahu dipaksakan sahabatku. Sehingga banyak orang yang melakukan hutang ke orang hanya untuk melengkapi dirinya agar tampil sempurna. Ya. Jadi sahabatku, mulai sekarang berdamai dengan diri sendiri. Jangan tuntut diri kita untuk perfect. Berlaku apa adanya aja. Asalkan kita berpakaian sopan, ya, bertindak sopan dan enak dilihat orang. Nah, oke. Yang kelima ialah bersyukur dan menjaga kesehatan. Ini poin penting sahabatku. Ya, kalau kita ingin selalu bahagia, selalu enjoy, bersyukurlah. Bersyukurlah kepada Sang Pencipta sahabatku. Kenapa? Dengan bersyukur kita, apapun nikmat rezeki, ataupun itu ujian, ataupun itu problem, ya, kita yakini semuanya itu datangnya dari Sang Pencipta. Karena itu datangnya dari Sang Pencipta, maka kita harus bersyukur. Ya, kebetulan saya beragama Islam, sebagai ucapan rasa syukur, mari kita kerjakan sahabatku apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, kita disuruh sholat ya sholat, ya zakat, atau berbuat kebaikan silakan. Ya, kemudian selain bersyukur jaga kesehatan. Karena kesehatan itu sahabatku nikmat yang paling penting yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tanpa kesehatan kita tidak bisa ngapa-ngapain. Tanpa kesehatan kita tidak bisa happy. Tanpa kesehatan kita hanya diam, tidak bisa melakukan apa-apa. Oke sahabat tuh, itulah 5 poin atau 5 cara yang saya sharing kali ini bagaimana untuk membahagiakan diri sendiri versi saya. Ya, mungkin bagi kawan-kawan yang lain mungkin ada cara-cara yang lain, silakan. Tidak ada harus mengikuti ini. Ini hanya berdasarkan teori dan pengalaman yang sudah saya praktekkan. Jika ada hal yang kurang jelas sahabatku dalam penyampaian saya ini, silakan berikan komen di bawah channel ini. Ya, silakan berikan komen apa aja, nanti kita diskusi. Oke? Sampai ketemu pada video-video berikutnya sahabatku. Always station. Mari menabur kebaikan untuk semua orang. Salam sukses, salam dahsyat. Lakukan sekarang atau tidak sama sekali. Cayo! I wake up every minute with the fever dreams. I push my mind to a limit where it needs to be. I work blind, got vision I don't need to see. I'm picking mind over matter, I believe in me. I need to find more hours in the day to